Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi memahami cerita rakyat. Jadi malam ini kita akan banyak bercerita. Sebelumnya di sini udah banyak yang dengar ya tentang cerita rakyat. Nah, seperti yang kita tahu nih, cerita rakyat itu sebagian dari kekayaan budaya kita. Juga termasuk sejarah yang dimiliki oleh bangsa kita kan. Nah, sebenarnya kita di sini tahu nggak sih pengertian dari cerita rakyat itu sendiri? Nah, di sini kita akan mengetahui arti dari cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Nah, tokoh-tokohnya yang muncul itu biasanya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, ataupun dewa. Jadi beraneka ragam ya tokoh-tokohnya itu. Fungsi dari cerita rakyat itu apa sih? Ya kan? Fungsinya ini bisa sebagai hiburan, ya kan? Selain itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral maksud saya. Selain dua itu, ada fungsi lainnya nih. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencermin angan-angan masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai alat pengesahan lembaga-lembaga kebudayaan. Fungsi yang terakhir itu adalah sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Sedangkan suatu cerita rakyat itu memiliki ciri-ciri. Di sini ada 6 ciri-ciri dari cerita rakyat. Ciri yang pertama itu biasanya cerita rakyat disampaikan secara lisan, pada umumnya ya. Yang kedua disampaikan secara turun-menurun. Yang ketiga adalah bersifat anonim biasanya ya. Jadi nama pengarangnya itu tidak kita ketahui. Ciri yang keempat dari cerita rakyat itu adalah bersifat tradisional. Tradisional di sini tuh maksudnya disebarkan itu di antara masyarakat tertentu dalam waktu yang cukup lama ya. Lalu ciri yang kelima ini adalah memiliki banyak versi dan variasi juga. Yang terakhir ini adalah bersifat pralogis. Maksudnya di sini adalah mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika secara umum. Nah, ini beberapa ciri dari cerita rakyat ya. Selanjutnya mohon sabar ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Ada apakah gerangan?
Sebentar ya. Saya izin logout sebentar ya. Kayaknya ada masalah sama jaringan di tempat saya. Nah, tadi kita udah mengetahui ciri-ciri dari cerita rakyat ya. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang jenis-jenis dari cerita rakyat itu sendiri. Di sini ada 5 jenis dari cerita rakyat. Yang pertama ada dongeng, ada legenda, ada mitos, ada fabel, dan juga ada sage. Yang pertama kita akan bahas tentang dongeng. Nah, dongeng ini adalah suatu cerita rakyat di mana kejadian yang ada di dalamnya ini dianggap tidak benar-benar terjadi dan berfungsi untuk menghibur serta sebagai cerita pelipur lara. Contohnya nih dari dongeng. Ada dongeng Pak Belalang, dongeng si Kancil yang paling terkenal ya, dongeng si Kancil. Ada juga dongeng si Lebay Malang. Juga masih ada contoh dongeng-dongeng yang lainnya. Yang kedua ada legenda. Legenda itu adalah cerita rakyat yang menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat, nama tempat, peristiwa atau keberadaan suatu daerah. Contohnya ada legenda Danau Toba. Ada juga asal mula kota Surabaya. Jenis cerita rakyat yang ketiga itu adalah mitos. Mitos ini adalah cerita rakyat di mana kejadian di dalamnya dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral serta memiliki unsur mistis. Dan biasanya tokoh-tokoh yang diceritakan ini adalah tokoh kayangan atau tokoh supranatural yang memiliki kekuatan yang hebat. Contoh dari mitos ini ada Nyi Roro Kidul, ada Dewi Padi, ada Jakatarup, ada Raja Omas dan Bidadari. Masih banyak lagi ya contoh-contoh dari mitos itu. Jenis selanjutnya adalah fabel. Fabel ini tokoh yang di dalam cerita yang diceritakan itu adalah biasanya hewan atau binatang. Ya kan nih? Jenis cerita rakyat yang pelaku atau tokoh dalam ceritanya adalah hewan atau binatang. Kancil dan buaya, kancil dan harimau itu salah satu contoh fabel ya. Kemudian yang terakhir, jenis cerita rakyat yang terakhir ada sage. Sage ini mengandung unsur sejarah ya atau kepahlawanan. Contohnya ada si Jampang Jago Betawi, Ken Arok dan Ken Dedes, si Pitung, Ila Galigo, dan juga masih banyak lagi contoh yang lain ya. Nah, cerita rakyat ini itu mengandung berbagai hal ya yang menyangkut hidup dan juga kehidupan dari masyarakat. Misalnya mengenai sistem nilai, kepercayaan dan agama, kaidah-kaidah sosial, juga etos kerja,
Nah, di sini nilai itu sendiri itu adalah hal-hal atau sifat yang penting dan juga berguna dalam kehidupan kita bermasyarakat yang bisa kita jadikan norma atau aturan dalam kehidupan. Nah, di sini ada 5 nilai, yakni 5 jenis nilai yang biasanya kita temukan dalam suatu cerita rakyat. Nilai yang pertama ada nilai keagamaan, ada nilai budaya. Yang bisa kita temukan lagi ada nilai etika atau moral. Ada juga nilai sosial, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Ya, waalaikumsalam Mas Vicky. Nah, nilai keagamaan ini biasanya berhubungan dengan perilaku mempercayai adanya Tuhan ya, atau pengalaman agama, atau yang bersifat religius seperti itu, biasanya nilai keagamaan. Sedangkan kalau nilai budaya ini berkaitan dengan budaya masyarakat tertentu saat menghadapi suatu masalah atau menjalankan kehidupan bermasyarakat, dan nilai yang mengatur manusia dalam tata cara, adat istiadat, dan tradisi. Selanjutnya ini yang ketiga, jenis nilai yang ketiga itu ada nilai etika atau moral. Nilai ini mengajarkan kepada manusia bahwa terhadap orang lain kita harus saling menghormati, tidak menyakiti satu sama lain. Jenis nilai yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial ini mengatur pola hubungan antar individu dalam masyarakat ya, dan berhubungan dengan kehidupan sosial juga, yakni ketika satu orang tidak dapat hidup sendiri tetapi saling membutuhkan kehadiran orang lain. Dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Ini adalah nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang harus berperilaku baik, dewasa, dan juga bermanfaat, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana juga yang buruk. Nah, jadi di sini bisa kita kategorikan ya nilai-nilai tadi, kelima nilai tadi itu adalah sebagai unsur ekstrinsik yang terkandung di dalam cerita rakyat. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita rakyat dari dalam ya. Dari dalam, maksud saya dari luar. Ada unsur ekstrinsik, ada juga unsur intrinsik, ya kan? Unsur ekstrinsik itu seperti yang baru kita bahas tadi, masalah nilai-nilai itu. Ada nilai keagamaan, nilai sosial, pendidikan, moral. Itu salah satu contoh jenis unsur ekstrinsik dalam suatu cerita rakyat. Selain ekstrinsik, ada juga unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik ini yang akan kita bahas ya pada slide ini. Ini adalah unsur pembangun dalam suatu sastra ya. Kedua unsur tadi itu unsur pembangun dalam suatu sastra, termasuk di dalam cerita rakyat. Nah, unsur intrinsik dalam cerita rakyat itu biasanya ada 6 secara umum. Ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam ya, yaitu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, dan juga amanah. Keenam jenis ini termasuk jenis unsur intrinsiknya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Waalaikumsalam Mbak Wiwin. Oke, tema itu apa sih? Tema ini adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang, atau bisa dibilang pokok pikiran pengarang, atau bisa kita katakan adalah ide dari pokok permasalahan. Ya, waalaikumsalam Mbak Widi. Unsur yang kedua adalah alur.
alur ini yang dimaksud adalah jalannya suatu cerita tersebut, atau bisa kita katakan adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Nah, alur ini biasanya ada 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur gabungan. Kalau alur maju ini peristiwa yang disajikan secara berurutan dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya. Kalau alur mundur, peristiwa yang diceritakan kembali, seperti flashback itu ya. Alur gabungan ini gabungan antara alur maju dan alur mundur ya. Jadi nanti di dalam cerita itu ada gabungan dari alur majunya dan juga ada penceritaan tentang flashbacknya juga. Oke, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar ini adalah gambaran atau keterangan mengenai tempat, waktu, dan juga suasana berlangsungnya peristiwa dalam suatu cerita. Nah, latar ini mencakup ini ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Ya, waalaikumsalam Mbak Rahma. Latar tempat sesuai dengan namanya ya, ini adalah lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Biasanya seperti contohnya nih, tempat terjadinya peristiwa cerita tersebut di sekolah atau di kantor atau di suatu negara A atau di kota A gitu. Yang kedua itu adalah latar waktu atau masa tertentu ketika peristiwa cerita itu terjadi, seperti pada pagi, siang, sore, atau malam. Itu bisa dikategorikan sebagai latar waktu. Selain itu pada tahun 1945 atau pada masa penjajahan, nah itu bisa dikategorikan dalam latar waktu. Latar yang terakhir ini adalah latar suasana. Nah, di sini adalah salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalannya cerita. Jadi suatu cerita menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. Jadi seperti suasana sedih, gembira, suasana sepi, suasana marah. Nah, itu salah satu contohnya. Unsur intrinsik yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Ini adalah penentuan dan penciptaan citra atau image, biasanya berupa gambaran watak atau sifat pelaku atau tokoh dalam suatu cerita. Ya, jadi di sini istilah tokoh ini adalah menunjukkan kepada orang atau pelaku cerita tersebut, sedangkan penokohan ini menunjukkan sikap kualitas pribadi dari tokoh tersebut. Nah, seperti dia egois atau pemalu. Nah, seperti itu contohnya dari penokohan. Kalau tokoh itu sendiri dibedakan menjadi 2, ada protagonis dan juga antagonis. Kalau protagonis ini berfungsi memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional terhadap tokoh tersebut. Sedangkan kalau tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berfungsi menimbulkan konflik dan berposisi dengan tokoh protagonis. Ya, teman-teman di sini pasti udah pada tahu ya, protagonis itu yang kayak gimana, antagonis itu yang kayak gimana. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang dari si pengarang dalam menceritakan suatu cerita. Nah, di sini setiap pengarang ini oke, di sini adalah
Setiap pengarang ini memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, itu biasanya menggunakan aku atau saya. Ada juga yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang kedua, biasa menggunakan kamu atau kau. Dan yang terakhir ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, biasanya pakai kata-kata ia, dia, ataupun nama orangnya langsung. Nah, unsur yang terakhir adalah amanah. Amanah ini adalah gagasan yang mendasari cerita sekaligus pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ini pasti ada pesannya ya. Suatu cerita itu pasti ada pesan atau nasihat di dalamnya. Tadi kita sudah bahas tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dalam suatu cerita rakyat. Nah, di sini kita akan belajar juga gimana cara untuk membuat suatu sinopsis. Sinopsis itu sendiri apa sih, kan? Sinopsis itu adalah ringkasan dari suatu cerita. Ringkasan ini bentuk pemendekan dari sebuah cerita rakyat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik tersebut. Dan di sini membuat sinopsis ini merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Di sini ada 5 langkah dalam membuat sinopsis. Kelihatan ya tulisannya ya. Langkah yang pertama, kita membaca dulu naskah aslinya untuk mengetahui kesan umum dari si penulis. Lalu setelah itu kita catat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menulis gagasan utama sebagaimana yang telah dicatat pada cara kedua. Nah, untuk dialog dan monolog dari tokoh-tokoh tersebut, kita tulis intinya saja, bagian-bagian pentingnya saja. Dan langkah yang terakhir adalah ringkasan atau sinopsis ini tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan suatu cerita ini. Di sini suara saya masih kedengeran ya? Halo. Oh ya, soalnya di sini tiba-tiba tadi ada koneksi putus. Nah, kita masuk ke contoh aja ya, ke contoh dari cerita rakyat. Ya, selamat malam Mbak Mai. Di sini saya membawakan contoh tentang asal usul dari nama Surabaya, salah satu kota di Jawa Timur ya. Nah, di sini ada yang mau berpartisipasi untuk membacakan ceritanya. Oke, Mbak Mei ya. Halo Mbak Mei. Halo. Dengar nggak, Mas? Oke, saya dengar. Halo. Ya, silakan Bisa dimulai. dengar suara saya nggak? Ya, bisa kok. Oh ya. Silakan. Asal usul nama Surabaya. Pada zaman dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian
Mbak Mei, bacanya di pending sebentar gimana Mbak? Soalnya dari tempat saya suaranya nggak kedengaran. Saya mau izin loko sebentar. Habis itu nanti kita mulai dari yang terakhir Mbak Mei baca ya. Halo? Mbak Mei? Mbak Mei dengar suara saya nggak Mbak? Halo Mbak Mei? Ya, halo. Oke Mbak, udah. Silahkan dilanjut lagi Mbak. Ya, gimana itu tadi? Belum bisa ya? Ya. Baiklah, aku terima usulmu yang bagus itu, jawab buaya. Pembagian Bentar. Oke, silakan. Baiklah, aku terima usulmu yang bagus itu, jawab buaya. Pembagian daerah kekuasaan itu ternyata memang telah membuat perkelahian antara ikan sura buaya. Sudah tak terjadi lagi, mereka menghormati daerah kekuasaannya masing-masing. Selama mereka mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat bersama, keadaan aman dan damai. Akan tetapi, pada suatu hari ikan sura mencari mangsa di sungai. Hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Akan tetapi, buaya memergoki perbuatan ikan sura itu. Tentu saja buaya sangat marah. Melihat ikan sura melanggar janjinya, buaya segera menghampiri ikan sura yang sedang menikmati mangsanya di sebelah sungai. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaanku? Tanya buaya. Ikan sura yang tak mau, tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai. sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Nah, ini kan ada airnya, jadi termasuk juga daerah kekuasaanku, kata ikan sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di daratan, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Buaya ngotot. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air hanya air itu air laut, tetapi juga air sungai, jawab ikan sura. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Rofi dulu ya. Halo Mbak Rofi. Iya, langsung Mbak. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa juga, kata buaya.
Mereka berdua terus cekcok, masing-masing berusaha mengemukakan alasan-alasannya. Masing-masing pun saling menolak dan saling ngotot mempertahankan kebenaran-kebenaran dari alasan-alasannya sendiri. Akhirnya mereka berkelahi lagi. Pertarungan sengit antara ikan sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini makin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang itu. Kedua binatang raksasa itu tanpa istirahat terus bertarung mati-matian. Dalam pertarungan sengit itu, buaya mendapat gigitan surat di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Akan tetapi, buaya puas karena telah dapat mempertahankan daerahnya. Ikan sura telah kembali ke lautan. Peristiwa pertarungan antara ikan sura dan buaya itu mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa itu. Lambang ikan sura dan buaya bahkan dipakai sebagai lambang kota Nadia Surabaya. Oke, terima kasih Mbak Rofi. Nah, tadi di sini kita udah mendengarkan dari Mbak Mai dan Mbak Rofi cerita asal muasal kota Surabaya ya. Nah, di sini saya mau tanya, unsur intrinsik dari cerita ini apa? Jadi temanya, lalu tokoh dan penokohannya kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Tadi kan kita udah bahas tuh unsur intrinsik itu apa aja, lalu unsur ekstrinsik itu apa aja. Kita belajar sedikit membedah kedua unsur tersebut di cerita rakyat ini, asal mula dari kota Surabaya. Kayaknya nanti Mas Vicky sama Mbak Mai ngobrol kenalannya di luar aja ya. Oke, jawab dulu nih. Gimana? Ada yang mau menjawab unsur intrinsik dari cerita ini? Apa temanya? Lalu tokoh dan penokohannya seperti apa? Latarnya kayak gimana? Gimana teman-teman? Ya, tokohnya ikan sura dan buaya. Sifat dari ikan sura dan buaya itu apa? Itu kan tokohnya. Penokohannya, untuk penokohan yaitu sifat-sifatnya dari ikan sura dan buaya itu. Ya, kalau menurut Mbak Bibin, sifatnya penokohan dari ikan sura dan buaya itu sama-sama kuat, ganas, cerdik dan juga rakus.
Dari Mbak Rofi dan Mbak Wiwin udah menjawab unsur yang tentang tokoh dan penokohan. Ada teman-teman lain yang mau menjawab unsur yang lain? Kan tadi dijelaskan ada 6 unsur tuh untuk intrinsik, ya kan? Satu udah tentang tokoh dan penokohan sudah disebutkan oleh Mbak Rofi dan Mbak Wiwin. Masih ada 5 unsur lagi yang tersisa. Gimana, ada yang mau nyoba jawab? Ada tentang tema, ada tentang latar. Iya, Mbak Rofi lagi menjawab temanya itu sejarah dari nama kota Surabaya. Lalu ada lagi minimal tiga unsur dari intrinsik lah yang kita bahas malam ini. Tokoh sudah. Lalu tadi tema sudah dijelaskan, apa sudah disebutkan oleh Mbak Rofi. Lalu yang lainnya gimana? Terot. Gak ada respon nih. Mbak Rofi lagi ya yang jawab. Untuk latarnya, ya latar tempat di sungai dan di daratan. Ya, bisa. Oke. Kita udah dibahas tadi 3 unsurnya, udah dijawab ya sama Mbak Rofi sama Mbak Wiwin. Selanjutnya, saya mau muterin video. Nanti dijawab lagi ya. Unsur intrinsik dari cerita rakyat di dalam video nanti yang saya putarkan itu apa aja. Kalau bisa nanti yang jawab jangan Mbak Rofi sama Mbak Wiwin lagi. Ini kelihatan nggak di layarnya teman-teman? Gimana? Oh, kelihatan ya?
Kisah, di pantai selatan Pulau Lombok, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Gunung itu. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Tonjang Beru bersama permaisurinya Dewi Seranting. Raja Tonjang Beru terbilang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup makmur, aman, dan sentosa. Raja Tonjang Beru memiliki seorang putri cantik jelita yang terkenal ramah, sopan, dan bertutur bahasa. Ya, mohon maaf ya Mbak ya, tiba-tiba ada gangguan jaringan. Raja Tonjang Beru terbilang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup makmur, aman, dan sentosa. Raja Tonjang Beru memiliki seorang putri cantik jelita yang terkenal ramah, sopan, dan bertutur bahasa lembut bernama Putri Mandalika. Pesona Putri Mandalika sampai ke negeri seberang. Para pangeran dari berbagai kerajaan telah mendengar berita tersebut, kemudian datang bergantian untuk melamar sang putri. Namun, tak satupun pangeran yang melamar ia terima. Maka, mereka pun bersepakat untuk mengadu keberuntungan melalui peperangan. Siapa yang menang dalam peperangan tersebut, maka dialah yang berhak memperistri sang putri. Suatu hari, berita tentang akan terjadinya peperangan antara beberapa kerajaan sampai ke telinga raja. Raja Tonjang Beru segera memanggil putrinya untuk membicarakan masalah tersebut. Wahai putriku, ayahanda mendengar bahwa di negeri ini akan terjadi peperangan antara pangeran yang ingin memperebutkan. Mereka bersepakat bahwa siapa yang memenangkan perang itu akan menjadi suami. Putri sudah mendengar berita itu, ayahanda. Wahai putriku, ayahanda mendengar bahwa di negeri ini akan terjadi peperangan antara pangeran yang ingin memperebutkan. Mereka bersepakat bahwa siapa yang memenangkan perang itu akan menjadi suami. Putri sudah mendengar berita itu, ayahanda. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Maafkan Putri, ayahanda. Ini semua salah Putri, karena telah menolak semua lamaran mereka. Jika ayahanda berkenan, izinkanlah Putri yang menyelesaikan semua masalah ini. Baiklah putriku. Dalam renungan panjangnya, Putri Mandalika mengambil keputusan bijaksana. Jika ayahanda berkenan, izinkanlah Putri yang menyelesaikan semua masalah ini. Baiklah putriku. Dalam renungan panjangnya, Putri Mandalika mengambil keputusan bijaksana untuk memilih mengorbankan jiwa dan raganya. Ia siap merelakan jiwanya demi menghindari terjadinya peperangan yang akan memakan korban yang lebih banyak.
Sebelum melaksanakan niatnya, sang putri demi menghindari terjadinya peperangan yang akan memakan korban yang lebih banyak. Namun, sebelum melaksanakan niatnya, sang putri demi menghindari terjadinya peperangan yang akan memakan korban yang lebih banyak. Namun, sebelum melaksanakan niatnya, sang putri melakukan semedi terlebih dahulu. Dalam semedinya, Maaf ya, ada gangguan jaringan. Masih loading. namun sebelum melaksanakan niatnya, sang putri melakukan semedi terlebih dahulu. Dalam semedinya, ia mendapat wangsit agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 Penanggalan Sasa di pantai Segerkuta, Lombok Tengah. Semua pangeran yang diundang harus disertai oleh seluruh rakyatnya dan datang sebelum matahari terbit. Ketika hari yang telah ditentukan tiba, tampaklah pemandangan yang sangat menarik. Ribuan undangan dari berbagai negeri berbondong-bondong datang ke pantai Segerkuta. Ketika sang putri tiba di tempat dengan diusung menggunakan usungan yang berlapiskan emas, seluruh undangan serentak memberi hormat kepada sang putri. Menggunakan usungan yang berlapiskan emas, seluruh undangan serentak memberi hormat kepada sang putri. Tidak berapa lama, sang putri melangkah beberapa kali, lalu berhenti di onggokan batu, membelakangi laut lepas. Di tempat ia berdiri, Putri Mandalika kemudian menebarkan pandangannya ke seluruh undangan yang jumlahnya ribuan itu. Wahai ayahanda dan ibunda, serta semua pangeran dan rakyat negeri Tonjang Beru yang aku cintai. Setelah aku pikirkan dengan matang, aku memutuskan bahwa diriku untuk kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara banyak pangeran. Diriku telah ditakdirkan menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut. Belum sempat ayahanda dan ibundanya berkata-kata, dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut. belum sempat ayahanda dan ibundanya berkata-kata, tiba-tiba sang putri menceburkan diri ke dalam laut dan langsung berlari. Tak lama kemudian, tiba-tiba bermunculan binatang kecil yang jumlahnya banyak dari dasar laut. Binatang itu disebut Tak lama kemudian, tiba-tiba bermunculan binatang kecil yang jumlahnya banyak dari dasar laut. Binatang itu disebut
binatang kecil yang jumlahnya banyak dari dasar laut. Binatang itu disebut dengan nyale. Seluruh masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu meyakini bahwa nyale tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika. Sesuai pesan sang putri, seluruh masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu meyakini bahwa nyale tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika. Sesuai pesan sang putri, mereka pun beramai-ramai dan berlomba-lomba mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sebagai tanda cinta kasih kepada sang putri. Ya, tadi udah nonton tentang cerita rakyat Putri Mandalika. Itu cerita rakyat dari Lombok ya. Dimana tadi mohon maaf ada gangguan sama jaringan, jadi mungkin tadi waktu ngeplay harus di back dulu, baru di play back dulu gitu ya. Tapi setidaknya di sini teman-teman paham ya ceritanya ya, dari apa cerita rakyat Putri Mandalika ini, bisa nangkap garis besar dari inti ceritanya kan. Nah, berarti di sini teman-teman udah bisa dong menentukan unsur dalam suatu suatu cerita rakyat, intrinsik dan ekstrinsiknya, yaitu dari tokoh dan penokohannya, lalu latarnya. Bisa kan? Bisalah ya. Yang tadi aja bisa kok. Oke. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, tokohnya Putri Mandalika. Sifat dari Putri Mandalika itu sendiri, selain Mbak Mei sama Mbak Rofi sama Mbak Wiwin, teman-teman yang lain? Ya, dari Mbak Nini sifatnya terkenal lemah lembut, sopan, dan juga santun. Kemudian dari Mbak Widi, sifat dari Putri Mandalika adalah baik hati. Untuk Mbak Rofi, dari Mbak Rofi, baik, bertutur kata, sopan, dan juga penyayang. Menurut teman-teman, Putri Mandalika ini punya sifat rela berkorban dan juga tanggung jawab gak sih? Iya ya. Nah, tadi udah dijawab tentang tokoh dan penokohannya. Lalu untuk masalah latar, untuk latar
Mbak Rofi untuk latar menjawab latar tempatnya di Kerajaan Lombok, ya, di dalam kerajaan di pinggir sungai atau laut. Untuk Mbak Kris, latarnya di kerajaan, di tepi pantai, di hutan tempat bersemedi, dalam kamar putri, ya. Mbak Mei, di pantai Lombok negeri Panjang Baru, iya. Berarti di sini untuk unsur intrinsiknya udah paham ya. Coba kalau unsur ekstrinsiknya, ada yang bisa jawab nggak? Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita itu apa sih? Ya, gimana? Ada yang mau mencoba menjawab unsur ekstrinsik atau nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Putri Mandalika ini? Ya, kalau Mbak Kris, Putri sangat prihatin dan tidak mau bila banyak jiwa menjadi korban hanya karena memperebutkan dirinya. Ya, berarti nilai moral ya. Oke, selain Mbak Kris ada yang mau mencoba menjawab lagi? Ya, Mbak Rofi intinya sama ya sama Mbak Kris. Oke, ini di sini sebenarnya masih ada contoh cerita rakyat dalam bentuk teks. Ini ada si Garlaki dan si Limbat dari Sulawesi Utara, dan juga saya masih punya contoh video seperti tadi. Nah, saya ini mau menawarkan dulu ke teman-teman, masih mau lanjut untuk mendengar melihat videonya, atau dua contoh yang tadi itu tentang asal muasal kota Surabaya dan juga Putri Mandalika udah cukup gitu? Kalau dari Mbak Kris berarti lanjut ke contoh cerita rakyat yang lainnya ya. Oke, berarti kita lanjut lihat video dulu. Ini cerita tentang Reok Ponorogo. Sebelumnya udah pernah tahu Reok Ponorogo kan? Oke, kita mulai.
Reok Ponorogo. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sanggalang. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Sanggalang. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Sanggalangit, menjadi khawatir. Sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah berada di tangan Dewi Sanggalangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada perangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah berada di tangan Dewi Sanggalangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada putrinya, Dewi Sanggalangit. Suaranya double. Kok bisa ya? Putri menundukkan kepalanya. Ini masih double nggak? Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Doublenya double percakapannya, ada dua suara percakapan gitu, atau percakapan sama ada suara latarnya? Keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada putrinya, Dewi Sanggalangit. Sang putri menundukkan kepalanya. Raja Kediri merasa. Mantul. Benar, kita ulangi aja ya. Semoga yang ini suaranya nggak mantul-mantul ya, kalau kata Mbak Kris. Enggak, tempat saya mah biasa pakainya nggak pakai speaker.
Raja Kelana Swadana dari kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan membawa apa itu sungguh berat, dan banyak raja-raja yang mundur dan hanya menyisakan 2 orang raja, yaitu Singa Barong dari kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Swadana dari kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan membawa apa yang diinginkan Dewi Sanggalangit. Sayangnya Singa Barong yang licik punya rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Swadana dan merebutnya. Aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Swadana yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah ku rebut. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Swadana telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala 2. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Mungkin saja Dewi Sanggalangit akan luluh hatinya jika melihat perang dan melupakan soal binatang berkepala 2 itu. Rombongan Raja Kelana Swadana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Dialah Raja Singa Barong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Swadana tidak bisa menahan amukan si singa. Korban mulai berjatuhan. Raja Kelana Swadana tahu kelemahan Singa Barong. Aku tahu, dia pasti akan terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepas burung merak ini. Maka Raja Kelana Swadana melepas merak peliharaannya dan merak itu hinggap di leher Singa Barong. Burung itu mematuhi kutu-kutu yang berada di leher Singa Barong. Usaha Raja Kelana Swadana berhasil. Singa Barong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat Singa Barong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Swadana merasa melihat binatang berkepala 2. Dia pun tersenyum. Singa Barong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat Singa Barong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Swadana merasa melihat binatang berkepala 2. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Aku akan gunakan pecut Samandiman. Raja Kelana Swadana meluncurkan pecut dan terdengar bunyi memeledak. Singa Barong menjadi lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia. Semua rombongan terkejut sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Sanggalangit. Rombongan Raja Kelana Swadana akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menuju diri. Saat sampai di sana, Dewi Sanggalangit terpesona dengan keunikan binatang berkepala 2 yang dibawa Raja Kelana Swadana. Singa itu terlihat nyala, namun di lehernya terdapat kepala merah dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar dan cantik. Di samping binatang itu berdiri Raja Kelana Swadana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya, 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, pecut Samandiman. Sementara di belakangnya, 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, sungguh aku belum pernah melihat pertunjukan seindah
Raja Kelana Swandana. Dia pun menerima lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sanggalangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Swandana. Dia pun menerima lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Kelana Swandana masih ada dan dinamakan Reog Ponorogo. Lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Kelana Swandana masih ada dan dinamakan Reog Ponorogo. Iya, ceritanya udah selesai tentang Reog Ponorogo. Ini cerita rakyat dari Jawa Timur ya. Di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum asal usul dari adanya Reog Ponorogo gitu? Ada yang baru tahu ini atau sebelumnya ada yang sudah mengetahui? Oke, kalau untuk Mbak Kris baru tahu ini ya. Nah, tadi di sini ada beberapa tokoh ya, ada Putri Sanggalangit, ada Raja Kediri, ada Singa Barong, ada juga Raja Kelana ya. Kalau buat Mbak Rohatun Jana udah denger tapi baru tahu sekarang. Ya, berarti sama ya kasusnya ya. Nah, dari keempat tokoh ini menurut teman-teman nih, sifatnya Putri Sanggalangit itu kayak gimana sih? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Rofi. Terima kasih ya Mbak Rofi udah datang. Kalau menurut Mbak Mei, menurut Mbak Mei ini tokohnya Putri Sanggalangit, Raja Singa Barong dan juga Raja Kelana. Untuk latarnya di lingkungan Kerajaan Kediri ya. Orang yang bersifat licik tidak akan menang. Ya, benar sekali. Itu pesannya ya yang bisa kita ambil. Lalu temanya ini adalah asal usulnya dari Reog Ponorogo. Oh, udah dijawab semua sama Mbak Mei. Nah, tadi kita kan ini udah belajar tentang cerita rakyat, memahami tentang cerita rakyat.
udah ada 4 contoh ya. 3 contoh cerita rakyat, yaitu yang pertama tadi asal mula kota Surabaya, yang kedua tadi ada contoh cerita dari Putri Mandalika dari Lombok, lalu ini yang terakhir adalah Rayak Ponorogo dari Jawa Timur ya. Di sini tadi teman-teman juga udah bisa menjabarkan sedikit tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari masing-masing cerita rakyat tersebut. Nah, di sini saya mau tanya, untuk materi yang ini ada yang belum jelas nggak? Oh iya, Mbak Tia, tumben hari ini anteng, Mbak. unsur ins oh unsur intrinsik itu unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Kayak tadi kan ada tema, terus ada tokoh dan penokohan, lalu ada latar. Itu tokoh yang unsur yang membangun dari dalam cerita tersebut. Kalau unsur ekstrinsik kan kalau unsur ekstrinsiknya kan yang membangun dari luar cerita ya. Jadi kayak tadi udah dijelasin tentang nilai nilai moral atau etika, nilai pendidikannya kayak gimana, nilai agamanya gimana. Itu salah satu contoh dari nilai-nilai di unsur ekstrinsiknya itu. Untuk Mbak Tia, semoga cepat sembuh ya. Untuk Mbak Rohatun, nanti coba dilihat di rekaman ya Mbak ya. Kalau seandainya memang belum jelas, bisa tanya langsung ke saya. Gimana Mbak Kris? Udah jelas belum tadi Mbak? Berarti semisal kalau besok-besok disuruh membedah unsur intrinsik dan ekstrinsik, bisa ya, bisa menjawabnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kelas ini? Untuk Mbak Kris sudah nggak ada. Untuk yang lainnya gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kayak gitu. Nanti untuk Mbak Widi seandainya masih belum jelas setelah melihat rekaman dan ada yang mau ditanyakan, tanya langsung ke saya ya Mbak ya. Dan sekedar mengingatkan, kalau seandainya ada teman-teman di sini ya ada yang belum mengirimkan soal jawaban dari UTS kemarin,
tolong segera dikirim ya. Waalaikumsalam Mbak Lia. Nanti dilihat di rekaman dulu aja ya. Kalau seandainya nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya ya Mbak ya. Iya Mbak, ini mau saya tutup soalnya. Jadi ntar kalau belum jelas, tanya langsung ke saya aja ya Mbak ya. Untuk Mbak Lia udah kok, udah masuk, udah saya teliti tadi ya. Punya Mbak Lia udah masuk tadi emailnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri kelas malam ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada malam ini. Semoga ilmu yang kita dapat malam ini bisa berguna buat kita semua ya, amin. Untuk Mbak Mei udah masuk emailnya, sudah saya nilai juga. Kayak yang untuk hadir malam ini udah masuk semua emailnya ya. Kalau gitu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya buat teman-teman semua. Selamat malam.